Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekasih dalam Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu sempurna dan melimpah atas Bapak, Ibu, dan Saudara sekasih dalam Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu rahmat-Mu kepada kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana ada. Dan biarlah Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dalam Tuhan, baru-baru ini kita dihebohkan atau saat ini sedang terjadi suatu peperangan di Timur Tengah antara Israel, Amerika, dan Iran. Dan negara-negara Arab ada yang bergabung dengan Israel dan Amerika. Tetapi saya tidak membahas itu, dan saudara kasih dalam Tuhan bahwa hal ini sudah disuratkan oleh Tuhan Yesus dan disuratkan oleh para nabi. Namun saya tidak akan membahas itu, tapi saya akan membahas siapakah antikristus itu. Ya, karena dikatakan banyak pendeta ataupun pastor ataupun pengkhotbah yang lain mengatakan bahwa antara antikristus itu akan datang. Tetapi pandangan saya berbeda, bahwa antikristus itu sudah ada. Dan jauh sebelum Indonesia merdeka pun sudah ada. Mari kita bahas. Di Matius 24 ayat 26 dikatakan begini. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian Tuhan, bahwa hal ini sudah dikatakan atau dinubuatkan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum mereka ada. Karena mereka ada itu pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Dan sampai hari ini masih eksis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dikatakan apa? Jangan datang ke padang gurun kalau ia ada di sana. Ada orang katakan, oh dia ada di sana, di padang gurun, janganlah pergi ke sana. Oh dia ada di bilik, janganlah pergi ke sana. Tetapi pada saat ini, jutaan orang berbondong-bondong datang ke sana, ke padang gurun dan ke bilik. Bahkan mereka menghabiskan seluruh tabungannya seumur hidupnya. Bahkan mereka menunggu sekian puluh tahun untuk bisa datang ke sana. Untuk datang ke padang gurun dan bilik. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan ke sana dan jangan percaya. Kemudian Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan tidak dilayani oleh tangan manusia. Tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah orang yang memberi hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Jadi Allah kita yang hidup tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi artinya, di mana Allah kita? Ya di surga. Sesuai yang Dia katakan. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatnya sudah jadi, aku akan datang kepadamu lagi. Nah inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita.
Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian Tuhan, mereka setiap tahun datang ke padang gurun. Setiap tahun datang kepada Bilik. Untuk apa? Ya untuk mengadakan penyembahan kepada Tuhannya yang tidak dia kenal. Karena apa? Bilik itu adalah kosong. Jadi jangan heran kalau kita dengar mereka pergi ke bilik yang ada di padang gurun, kemudian pulang dengan kekosongan dan menjadi seperti kita. Gak usah heran. Karena apa? Di situ kosong. Kita datang ke situ pulang juga kosong. Karena gak ada Allah di situ. Ya, gak ada Allah. Allah tidak ada dalam satu titik atau satu tempat. Ya kan? Nah, jadi ketika mereka datang ke sana, mereka akan mengadakan suatu ritual untuk menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Jadi ketika mengadakan ritual ya memang harus menghadap ke sana sehari sekian kali, ya kan? Kemudian berputar-putar ya, dan sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya penyembah-penyembah Kristus, kita mau menyembah menghadap kemanapun juga nggak ada masalah. Ya. Nah, kita lihat di Hosea 13 ayat 2. Sekarang pun mereka terus berdoa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang tukang-tukang. Persembahkanlah kurban kepadanya, kata mereka. Baiklah, manusia mencium anak-anak lembu. Jadi sampai hari ini mereka lakukan. Ya, sampai hari ini mereka lakukan. Mereka mengadakan ritual kemudian mencium-cium. Ya, kalau Alkitab katakan mencium-cium anak lembu. Ya, tapi mereka mencium satu batu. Ya. Kemudian Raja-Raja 19 ayat 18 katakan gini. Aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian salam Tuhan. Ya, hal ini saat ini yang terjadi di Timur Tengah, Tuhan Yesus sudah katakan. Alkitab sudah katakan bahwa ini akan terjadi dan sekarang sudah terjadi. Ya, di mana Israel Amerika menyerang Iran hanya hitungan jam saja. Ya, pemimpin mereka tewas. Nah, ini. Jadi Alkitab sudah katakan. Tetapi kita tidak akan membahas perang. Kita membahas tentang siapakah antikristus itu. Ya. Bapak Ibu dan sekalian Tuhan. Kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi datang ke suatu titik atau menghadap ke suatu titik untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Allah kita itu bahasa kerennya itu omnipresent. Di mana-mana. Di mana kita ada, Allah kita ada. Yang kita sembah ada. Yang kita kenal, yang kita sembah juga ada di situ. Jadi di mana kita ada, disitulah Allah ada. Jadi Allah itu maha hadir. Tidak ada dalam satu titik. Ya. Kalau mereka harus menghadap satu titik. Kalau tidak menghadap satu titik, nggak sah. Nah, orang Kristen atau orang percaya, saya lebih suka sih sebut orang percaya. Karena orang Kristen juga banyak yang tidak percaya. Ya. Orang percaya mau berdoa dalam posisi bagaimanapun, dimanapun, menghadap kemanapun, tidak masalah. Karena Allah kita adalah Allah maha hadir. Tidak ada dalam satu titik. Nah ini. Ya. Lihat nih, di 1 Petrus 2 ayat 24 katakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya
di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Itulah penebusan bagi kita sebagai orang yang berdosa. Nah, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Ya di surga, sesuai yang Dia katakan. Ya, aku pergi menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang lagi kalau tempatnya udah selesai. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi Allah kita tidak ada dalam satu titik. Dan Allah kita tidak diam dalam satu bilik. Gitu. Ya. Jadi kita mau datang kepadanya kapan saja, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh ruangan yang kosong. Ya. Bapak Ibu mau menghadap atau mau berdoa, memang dibatasi harus subuh, harus tengah hari, atau menjelang sore, atau malam. Tidak. Kapan saja kita mau berdoa, kapan saja kita mau datang kepada Tuhan Yesus, anytime. Nah, kemudian Galatia 4 ayat 22 katakan gini. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 orang anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Nah ini, Bapak Ibu dalam Tuhan, Antikristus itu dari jalur hamba. Sementara kita sebagai orang percaya itu dari janji. Dan mereka klaim keturunan dari Ismail. Ismail itu anaknya Hagar. Hagar itu hamba. Sementara kita dari jalurnya anak perjanjian, yaitu Ishak. Nah, dan Alkitab juga katakan bahwa jalur hamba itu akan menjadi selalu hamba. Ya, hamba di sini bukan berbicara mengenai hamba Tuhan ya. Kita hamba ya hamba. Kalau bisa dikatakan budak, kita bicara budak, tetap jadi budak. Tetapi orang merdeka, anaknya adalah orang merdeka. Nah inilah yang Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, di sini sudah jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sudah katakan jauh sebelum mereka ada bahwa antikristus itu sudah ada dan sekarang sudah eksistensi. Jadi ketika saya pelajari ini, saya jadi ngeh bahwa antikristus itu sudah ada. Sebelumnya juga seperti mungkin pandangan-pandangan pendeta-pendeta yang lain atau pengkhotbah-pengkhotbah yang lain bahwa antikristus itu akan datang. Dan antikristus itu sudah datang, sudah ada jauh sebelum Indonesia ada, sudah ada. Jadi Bapak Ibu dan kasih Tuhan, marilah kita menyelami hal ini dengan iman percaya kita, ya kan? Ya. Jadi Alkitab sudah menjelaskan bahwa dia ada di padang gurun, ada di bilik. Nah, sampai di sini Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan dari jalur hamba. Kalau orang percaya dari jalur janji. Ya. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Yohanes 2 ayat 19 katakan gini. Jawab Yesus kepada mereka. Rombaklah bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita menyembah Allah yang hidup tidak dibatasi oleh suatu ruangan. Kita tidak perlu menghadap ke satu ruangan. Kita tidak perlu berada dalam satu ruangan yang ditentukan. Bebas kita mau menyembah Tuhan. Di mana saja, kapan saja, menghadap kemana saja.
Nah, tapi kalau mereka kan harus menghadap ke sana, ya kan? Kemudian sehari sekian kali. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kita saat ini sudah tahu bahwa antikristus sudah ada. Nah, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Wahyu 17. Nanti Bapak Ibu boleh baca dari ayat pertama sampai habis karena saya hanya ngambil satu poin-poinnya saja. Di Wahyu 17, pasal 17 ini berbicara tentang pendosa besar yang mabuk anggur percabulan. Jadi Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ini sudah dikatakan jauh sebelum mereka ada percabulan. Jadi mereka juga ajarannya ya begitulah, kita tahu. Kalau nanti saya sebut secara implisit, penistaan agama. Ya. Nah, kemudian perempuan yang mabuk dari darah orang-orang kudus. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen janganlah heran kalau mereka katakan darahmu adalah halal. Ya. Jangan heran. Karena ini sudah dituliskan oleh Tuhan Yesus. Sudah dituliskan. Ya, ketika kita berada di suatu tempat, kemudian kita berbicara tentang mereka, oh darahmu halal. Ini sudah dituliskan. Jadi jangan heran. Dan janganlah takut. Ya, janganlah takut. Nah, kemudian nama-nama mereka itu tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Ini di Wahyu 17 ya. Ini saya hanya ngambil satu poinnya. Bahwa mereka itu memang sudah tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia ini dijadikan. Nah, kalau kita dipilih sejak, bedanya di situ. Kita dipilih sejak dalam kandungan. Jadi nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Itulah perbedaannya kita dengan mereka. Dengan antikristus. Kemudian di dalam Wahyu 17 di situ juga digambarkan bahwa perempuan itu duduk di air. Duduk di air. Nah, air di sini adalah jutaan manusia yang diduduki, jutaan manusia dari berbagai bangsa-bangsa, kaum, dan suku bahasa. Jadi apa yang mereka lakukan ini juga sudah tertulis, Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan. Jutaan manusia tiap tahun datang ke sana, ke padang gurun dan bilik. Nah, ini. Ya, jadi sudah dituliskan. Nanti Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan baca yang teliti, baca dengan hikmat di Wahyu pasal yang ke-17. Siapakah antikristus itu? Jawabannya ada di situ. Nah, kemudian di Daniel 7 ayat 25 katakan gini. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Tuhan, mereka punya kalender sendiri. Mereka punya waktu sendiri. Jadi ketika mereka mau menentukan sesuatu, oh tunggu dulu, biar nampak dulu. Kalau nggak nampak, nggak jadi. Ini yang sedang mereka lakukan. Mereka mengatakan, menyangkal, bahkan menentang, ya. Dan selama ini sudah terjadi gitu loh. Dalam setiap diskusi, dalam setiap pertemuan-pertemuan, mereka selalu mencari-cari. Kalau
orang-orang apologet katakan begitu, mereka mencocokologikan. Jadi mencocok-cocokkan supaya cocok. Padahal tidak akan pernah cocok. Karena Alkitab sudah katakan bahwa mereka ini adalah antikristus. Semua perkataannya menentang. Dan terjadi saat ini orang-orang kudus, orang-orang percaya dianiaya, dibunuh. Ya, saya ingat betul waktu tahun 92 kerusuhan di Banyuwangi, Situbondo itu. Kemudian di Sidoarjo, satu keluarga gembala dibakar hidup-hidup dalam gereja. Ya, Bapak Ibu dan anak Tuhan, itu adalah miris bagi kami, bagi kita. Tetapi mereka mati syahid. Ya, kalau orang bilang martir. Ya itulah. Dan ini sudah tertulis bahwa mereka akan menganiaya orang-orang kudus. Mereka akan menganiaya orang-orang percaya. Bahkan tempatnya pun dirusak. Nah ini. Ya. Tempatnya pun dirusak. Ya, iya. Baik-baik sekalian Tuhan, kita lanjutkan. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 22 katakan begini. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi sekarang sudah jelas siapakah yang antikristus itu. Yang antikristus itu sudah ada dan sekarang pun ada. Bukan akan datang lagi, sudah ada sejak lama. Dia adalah penyangkal-penyangkal Kristus. Jadi mudah-mudi saudara-saudara kasih salam Tuhan, janganlah gadekan iman percaya kita oleh karena sesuatu hal. Ya. Bahwa antikristus itu sudah ada. Kalau saudara-saudara kasih salam Tuhan menyangkal Bapa dan Anak, Alkitab katakan adalah Anda adalah antikristus. Jadi antikristus itu sudah ada dan ada saat ini. Ya. Dan satu hal yang menjadi iman percaya kita kuat. Ya, ini ayat yang luar biasa sekali. Yohanes 14 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, antikristus saat ini sedang eksistensi. Antikristus dengan daya upayanya untuk merontokkan iman percaya kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan sekalian Tuhan, antikristus itu siapa? Bapak Ibu sudah tahu. Ya. Dan sekarang mereka ada di padang gurun dan bilik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu saat ini. Karena kami tahu siapakah antikristus itu. Mereka ada di padang gurun dan di bilik. Dan kiranya Tuhan jagai kami, lindungi kami. Oleh karena mereka akan selalu berupaya Tuhan untuk menjatuhkan kami, untuk menganiaya kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan Yesus selalu melingkupi kami, sehingga kami terluput dari segala mara bahaya. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah iman percaya kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati iman percaya kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.